Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan materi anticipatory guidance. Di sini saya Azza Yuba sebagai moderator dan ada teman saya Widya Sari, Puji Lestari, Alinda Stefani, dan Syifa Al-Qur'an Rizky yang akan menyampaikan materi. Baik, langsung saja saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Ya, sebentar. Silakan Mbak Widya Sari. Baik, saya Widya Sari. Saya akan memulai mempresentasikan materi kelompok 1 kelas B ini. Anticipatory guidance. Lanjut, Mbak. Apa itu anticipatory guidance? Anticipatory guidance adalah bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan anak sesuai usianya secara optimal. Pada kelahiran anak bagi orang tua itu ada beberapa disiplin, dependensi, meningkatnya mobilitas, dan keamanan anak. Lanjut. Bisa diperbesar, Mbak? Ini sudah terbesar. Oh iya. Udah. Anticipatory guidance berdasarkan usia. Bayi usia kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan. Memahami adanya proses penyesuaian antara orang tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan atau asuhan pada masa setelah melahirkan. Untuk selanjutnya, membantu orang tua untuk memahami bayinya sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan untuk memahami bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui tangisan. Untuk yang ketiga, menyokong kesenangan orang tua dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan bayinya, yaitu dengan bersahabat dan mengamati respon sosial anak, misalnya dengan tertawa atau tersenyum. Lanjut. Menyiapkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan kesehatan bagi bayi, misalnya imunisasi. Menyiapkan orang tua untuk mengenalkan dan memberikan makanan padat. Menyiapkan orang tua akan daya ketakutan bayi terhadap orang yang belum dikenal, stranger anxiety. Untuk selanjutnya, menganjurkan orang tua untuk mengizinkan anaknya dekat dengan ayah dan ibunya, serta menghindarkan perpisahan yang terlalu lama dengan anak tersebut. Lanjut, Mbak. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Syifa Al-Qur'an. Monggo Mbak Syifa. Sepertinya Mbak Syifa. Monggo Mbak Erinda atau Mbak Puji dulu. Baik, untuk yang kedua yaitu toddler. Menyiapkan. Ya, biar Mbak Puji dulu, Sif. Toddler menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, terutama negativisme.
mengkaji kebiasaan makan dan secara bertahap penyapihan dari botol serta peningkatan asupan makanan padat, menyediakan makanan selingan antara 2 waktu makan dengan rasa yang disukai, mengkaji pola tidur malam, kebiasaan memakai botol yang merupakan penyebab utama gigi berlubang, mencegah bahaya yang dapat terjadi di rumah, menyiapkan orang tua akan adanya tanda regresi pada waktu mengalami stres, mengkaji kemampuan anak untuk berpisah dengan orang tua, memberi kesempatan orang tua untuk mengekspresikan kelelahan, frustasi, dan kejengkelan dalam merawat anak usia toddler, mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan, mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Puji Lestari. Yang ketiga yaitu anak prasekolah. 1. Usia 3 tahun. Meliputi menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas. Selanjutnya, menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan. Mengantisipasi perubahan perilaku agresif, menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternatif-alternatif pilihan pada saat anak bimbang, perlunya perhatian ekstra. Yang kedua yaitu usia 4 tahun, meliputi menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Yang kedua yaitu menyiapkan orang tua menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. Yang ketiga, kaji perasaan orang tua sehubungan dengan tingkah laku anak. Yang keempat, menekankan pentingnya batas-batas realistik dari tingkah laku. Usia 5 tahun, meliputi memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya. Menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah. Mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah. Meyakinkan bahwa usia tersebut adalah periode tenang pada anak. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Mbak Siva Al-Corona. Mbak Siva. Sebentar ya Mbak, sinyalnya jelek. Ini Mbak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang ketiga, yaitu sekolah. Usia 6 bulan. Tentu orang tua memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan pencegahan anak. Mbak, sinyalnya Pertama naik putus-putus. sepeda. Siapkan orang tua kebutuhan anak akan privasi dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Maaf Mbak, ini sinyalnya. Selanjutnya yang B, usia 7-10 tahun, menekan mendorong kebutuhan tarik beraktivitas di Selanjutnya usia 11-12 tahun,
bantu orang tua untuk menyiapkan anak pertumbuhan cepat. Yang ketiga, seks education yang informasi yang adekuat. Selanjutnya, asih. Baik. Itu sekiranya materi yang kelompok 1 sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan saat diskusi. Cukup sekian, kurang lebihnya kami kelompok 1 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo.